Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian pesantren Tahfiz Quran Yatim Nurani Insani rahimakumullah. Mugi-mugi kula panjenengan sami pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wekdal enjing menika Allah Subhanahu wa ta'ala maringi gampil lancar, mugi-ugi barokah saged pepanggihan ten nai mboten klentu pepanggihan terakhir saderengipun dinten menika bulan yang lalu tanggal 6 po nggih. Terus nggih. Sekawan. Pokoknya dereng berangkat umroh nggih. Dereng. Alhamdulillah donga panjenengan sedaya saengga kula sak jamaah saged nindakaken dawuhipun Gusti Allah melaksanakan ibadah umroh kanthi lancar. Wonten kala wingi 45 jamaah. Petang 46 kalih kula. Dari 45 jamaah menika sing yuswane kalebet 6 niku namung 3. Jadi kira-kira hampir semua menika lansia 60 tahun ke atas. Sehingga kula teng mriki kalih teng mrika padha ketemuni kalih lansia. Sebagian saking panjenengan mbok menawi sampun mireng ceritane ning mbok menawi kathah ingkang wonten mriki krungu ceritane to nggih. Pamunten ingkang sampun mirengke cerita kula. Saderengipun wonten mriki sampun kula critani teng jamaah Mutakin Bringharjo kalian jamaah Miftahul Falah Kuncen. Nggih. Beberapa mawon nggih, mungkin nek kabeh kalau pengajian entek nggo cerita. Sepados wonten oleh-oleh maksud kula ngoten nggih. Nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nalika umroh kala wingi wonten salah setunggal jamaah yuswanipun 72 tahun. 72 tahun. Kalau sebat Mbah Kakung ngoten mawon nggih, nek disebut asmane ndak mboten segitu. Kula nggih cerita teng jamaah Raudhatul Jannah namun tapan nggih. Yuswa 72 tahun. Pada saat mau umroh yang kedua, terus kita menika biasanipun menawi umroh ya dalam satu perjalanan menika saking nindakake umroh 2 kali umroh. Ya. Umroh pertama, mangke umroh kedua. Nek umroh pertama niku sak sampunipun beberapa hari teng Madinah terus menuju ke Mekah nika umroh pertama.
Setelah umroh pertama selesai, selisih sehari mangke umroh kedua. Dan Siti Tour ke beberapa tempat bersejarah, terus ngambil mikot di Ji'rona, terus kembali ke hotel untuk makan siang, ya, dan sholat zuhur, baru kemudian berangkat untuk melanjutkan tawaf sa'i tahalul. Sampun ngambil mikot di Ji'rona, terus menuju ke hotel, sampun dahar siang sedoyo, sudah kesepakatan bibar dahar siang niko segera kumpul teng lobi hotel untuk jalan menuju ke Masjidil Haram, melanjutkan kalau sampun ihram di mikotnya, melanjutkan berarti tawaf sa'i tahalul. Lajeng kula cek nggih pun lengkap napa dereng. Ternyata wonten setunggal dereng ketinggal. Ternyata Mbah Kakung niku wau. Kula tanglet yo jamaah mboten wonten ingkang pirsa. Sing sak kamar nggih mboten. Sing biasane sareng nggih mangertos. Nek nenggom niku mboten pasti kapan le ketemu. Padahal harus segera diselesaikan tawaf sa'i tahalulnya. Akhiripun kula mendhet keputusan pun kita jalan saja segera ke Masjidil Haram untuk sa'i dan tahalul, mengke Mbah Kakung urusane kula mboten. Pun dilanjutkan tawaf sa'i tahalul rampung alhamdulillah. Kami kondur teng hotel untuk berganti pakaian dan melaksanakan aktivitas ya ibadah lainnya. Kula nggih pun gantos pakaian mawi kalih sarung, kula medhak sakit pintu punika malah ketemu Mbah Kakung. Loh, Mbah jenengan wau teng pundi? Kula nenggo, lah nggih nenggo teng pundi? Pun dipadosi rencang-rencang sedaya mboten kepanggih. Nggih kula teng mriku saestu wau mboten wonten, Mbak. Ketia wong tenggo ra didangu ora ketemu-ketemu jenengan. Nggih leres kula nenggo teng mriku niki wau Mbah Putri garwane. Yuswane nggih 72 nggih. Nyuwun jarang air panas. Minggah teng ruang makan njumuke jarang. Walah nek jenengan ajeng teng pundi-pundi niku mbok ngendika Mbah mboten wonten sing ngertos pun dipadosi ora ketemu-ketemu. Akhiripun kula sak rencang sampun nggih melanjutkan untuk tahlul pun rampung. Lah masalah jenengan tasih ihram. Nggih, tasih baju ihram niku kan. Berarti tasih berlaku larangan-larangan itu sampai diselesaikan tawaf sa'i tahalul dereng jenengan. Ngeten mawon, Mbah. Jenengan kula dhereke. Lah niki Mbah Putri kula men ihram napa mboten nggih pun nek ngoten Mbah Putri istirahat teng Karmon nggih, Mbah. Niki kakung kalih kula. Nggo kula dhereke. Terus kula nggih ke masjid untuk menyelesaikan kan nembe kemawon si Mbah Kakung ini tawaf sa'i tahlul yang harus diselesaikan. Dumugi Masjidil Haram ternyata nek mboten ngagem baju teng ngandhap sing celak Ka'bah niku lho. Mbah kula niki namung kaosan kalih sarungan ngeten nih. Niki mboten pareng nek teng ngandhap. Ning mboten mungkin nek jenengan kula dicolke gitu. Kula nggih mboten tegel. Nek ngeten mawon pripun, Mbah? Le tawaf sa'i sak rampunge niku teng inggil. Teng lantai atas. Nggih mboten napa-napa. Nah, kula sing batin, kula sing napa-napa, Mbah. Nek teng ngandhap celak Ka'bah kan mubeng cendhek to nggih. Nek teng inggil niku bisa 3-4 kali lipatnya.
Terus kula jane sing napa-napa ning mung tak batin mawon. Nggih pun diniati kula dereke nggo teng inggil Mbah. Terus mubeng kula 1 putaran, 2 putaran, ini sikile wis mulai krasa niki kula. Lah kula kan bar rampung umroh nembe dok niki. Nembe bar rampung dok pun gantos kok ketemu Mbah Kakung kudu ndereke mulih tawah melih to nggih. Niki sikil kula krasa nggih, mbuh ra karu-karuan. Sudah 2 putaran ning nginggil nggih. Terus kula nyun pirsa, Mbah, jenengan sayah napa mboten? Mboten. Oh nggih. Jane aku sing kersa. Pun nggih pun monggo niki pun kalih Mbah sakniki putaran yang ketiga nggih monggo. 3, 4 saya krasa ora kuat-kuat. Nggih. Nek sakniki pun sayah napa dereng Mbah? Dereng. Duh. Ki simbah kok radong karepku to ya. Ya pun monggo. Sudah 4 putaran, putaran 5. Wah, krasa banget putaran kula. Selain kesel niku ngelak banget. Kula pertanyaane ganti, Mbah, sakniki nek jenengan pengen ngunjuk toya Zam-zam mboten? Mboten nangke, Bang. Saking raket nggih pun kula mawon sing ngombe. Pun 5, 6, 7 rampung alhamdulillah pas adzan maghrib. Ya adzan maghrib. Ketulung adzan maghrib lho. Nek kuros nek pun maghrib kan nggih salat sedaya. Iso nggo ngaso alhamdulillah. Bibar ning tasih sa'i sofa marwah nggih ping 7. Masyaallah nggih pindah. Luar biasa ngasek rampung terus kula dereke kundur wonten opek. Sing angka kalih. Di hari terakhir wonten Madinah. Start 3 nggih, 3 napa 4 hari ke Madinah niku sebelum besok paginya niku berangkat untuk umroh yang pertama. Kula ngisi manasiknya 2 kali teng tanah suci kalah teng tanah air. Sebelum keberangkatan wonten manasik, mengke teng Madinah wonten manasik melih sebelum besok berangkat. Pas ngisi manasik niku dilapori wonten jamaah sing sakit. Nggih gerah. Jane gerah dereng berangkat pun gerah. Ning tambah parah niku malah di hari terakhir teng Madinah benjang niku kedah berangkat teng Makkah untuk umroh. Gerah, ora gelem dahar, ora gelem ngunjuk, ora gelem obat jebi. Awake lemes ning ora gelem dahar, ora gelem ngunjuk, diobati nggih mboten purun. Kula bingung, le ngisi manasik dadi ora konsentrasi kula. Aduh piye sesuk iso melu umroh apa ora? Akhiripun kula komunikasi kalih mutawif Ustaz Farih, asmanipun Ustaz. Nika mbok nyun tulung. Ibu menika mboten kula sebat asmane nggih. Ibu menika mbok diantar teng rumah sakit mawon dipresaki. Jamaah haji atau jamaah umroh niku nek teng rumah sakit teng mriku gratis. Oh, Ustaz mengke kula antar teng rumah sakit. Lajeng diantar mawi kursi roda direncangi setunggal jamaah. Dugi rumah sakit menika tumbat nggih pas ten pasien. Nggih. Nggih kula ngerti diparingi pirsa sanes jam misa. Nggih, si ibu menika le cerita wonge niku sing nembe ditangani niku ketok sakul maut. Wonge ireng-ireng matane niku meremelek gitu. Pokoke gambarane medeni. Pas mirsani ngoten niku mutawifipun nggih ngendika ngoten Bu, jenengan ten dahar. Saged diteruske dhewe. Jenengan nek purun dahar mboten purun ngunjuk, mengke nek ngeten dos berarti. Di saestu Bu. Bar kuwi gelem dahar ngunjuk. Di saestu.
benjang saged umroh sak rampunge ngantos kondur niku sehat saya. Jebul nganggo perlu dibeli barang nggih. Niku di antaranipun cerita tentang umroh nggih, nggih sanesipun. Insyaallah panjenengan sak mangke ugi saged diparing kesempatan tindak umroh sedaya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lajengaken sinau Quran kita. Dinten menika mlebet ayat 257 Al-Baqarah. Panjenengan sampun ngasta nggih. Kang kula serat satu surat saja. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala maring keterangan bilih sampun suci yang lurus jari-jari yang kok nggih menika jelasnya kebenaran Islam, batilnya selain Islam. Nah, lalu ayat 250 menika nabi keterangan katipun tiyang ingkang bahwa mereka berwali pada Allah Subhanahu wa taala saja, lalu komparasi perbandinganipun kalian tiyang ingkang kafir berwali kepada tagut. Allahu waliyul ladzina amanu menika sepindah. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Ayat 257 Al-Baqarah bilih Allah orang-orang beriman. Oke, panjenengan maos ayat 62 sampai 63 surat Yunus surat ke-10 ayat 62 sampai 63 Allah ngendika ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali Allah mereka tidak bersedih, tidak pula tidak takut, tidak pula bersedih hati. Di sini disebutkan Allah walinya orang-orang yang beriman. Di surat Yunus 62, 63 orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa adalah wali-wali Allah. Nanipun dos pundi ada hubungan perwalian antara Allah dengan orang-orang beriman. Allah walinya orang-orang beriman, orang-orang beriman adalah wali Allah. Napa menika maknanipun wali? Allah terhadap orang beriman maka dia menjadi penolong, pelindung yang dicintai, yang didekati. Menika maknanipun. Orang beriman wali Allah adalah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Man adali waliyan. Wonten hadis qudsi riwayat Imam Bukhari disebutkan barang siapa memusuhi waliku faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang terhadapnya. Lajeng Allah paring keterangan sinten ingkang pun sebat wali Allah adalah siapa yang yataqarrabu ilayya, seseorang yang mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Carane nyelaki mawi menapa? Mawi ketaatan yang diperintahkan sae menika ibadah wajib bagi ingkang sunnah dan dilakukan secara ajeg terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala dados tresna kalih abdinipun kala wau, jadilah wali Allah, kasih Allah. Nah, begitupun nalika Allah ngendika tentang ayat menika Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang beriman, maka dialah yang dicintai dan mencintai orang-orang beriman. Dialah yang didekati dengan orang-orang beriman. Dialah yang kemudian memberikan perlindungan dan pertolongan
kepada orang-orang yang beriman. Dan hanya Allah, bukan lainnya, tidak pula sama yang lainnya. Namun Gusti Allah. Pun sebat wonten ayat menika wali dengan bentuk tunggal, wali. Mangke nalika Allah nyebataken wali bagi orang-orang kafir, mengungkapkan dalam bukan dengan kata wali tetapi aulia. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Aulia bentuk jamak wali. Karena orang-orang kafir mengambil walian tidak hanya kepada Allah tetapi kepada selainnya, sehingga mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Tiyang ingkang saestu iman namung ndadosaken wali menika Allah Subhanahu wa taala saja. Nggih, bukan selain Allah dan tidak bersama yang lainnya. Ya, niki ingkang sepindah. Di ayat 5 surat Al-Maidah Allah katakan istilah wali menika ingkang dados wali kula panjenengan sami. Nama waliyukum, sesungguhnya wali kalian itu ada. Pun sebat wonten ayat 55 Al-Maidah menika 3. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu alladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah, Rasulnya dan orang iman. Senal sopun sebat 3, tapi penggunaan kata tentang wali menika mawi bentuk tunggal, waliyukum, bukan auliyaukum. Maknanipun sopun sebat 3 hakikat namung setunggal, karena Rasul itu utusan Allah dan orang iman adalah hamba-hamba Allah yang dicintai olehnya. Wonten benten ini artinya berwali dan wujud kecintaan kepada Allah, ugi tresno datang Rasul, ugi tiyang ingkang iman datang Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pindah. Yang kedua, rijuhum, dia Allah mengeluarkan mereka di sana adalah alladzina amanu. Hum, mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang beriman. Allah mengeluarkan mereka, Allah mengeluarkan orang-orang beriman minadz zulumat, dari kegelapan ila nur, kepada cahaya. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Napa menika az-zulumat, kegelapan, napa menika an-nur. Lawas wonten mukhtasar fi tafsir, juga wonten napa menika tafsir Abdurrahman As-Sa'di, lajeng wonten tafsir Syekh Wahbah Az-Zuhaili menika memberikan makna an-nur menika al-ilmu wal iman. Cahaya menika adalah ilmu dan keimanan, sedangkan az-zulumat, kegelapan itu sebaliknya kejahilan dan kekufuran. Sehingga Allah mengeluarkan mereka orang-orang beriman dari kegelapan, kejahilan dan kekufuran kepada cahaya ilmu dan keimanan. Ini sekaligus memberikan pengertian bilih ilmu dan iman dados cahaya kagem kula sami. Fungsi cahaya adalah menerangi, sehingga kita bisa dengan jelas pun cahaya kemudian buat kelihatan bisa menangkap objek.
Dan cahaya itu adalah ilmu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kekufuran dan kejahilan, kebodohan menika menjadi kegelapan ingkang nutup hakikat sesuatu. Sehingga mboten ketinggal, tidak tampak yang hak mana, yang batil mana, sing bener pundi, sing kelentu pundi, dadi ora ketok menawi mboten wonten ilmu, malah kebodohan dan kekufuran ingkang nutupi hakikat kala wau. Sebaliknya, kalau orang-orang beriman walinya adalah Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, tiang ingkang sami kafir kosok wangsulipun walladzina kafaru, sedang orang-orang kafir auliyauhum, wali-wali mereka adalah at-taghut. Sampun kita sinau kalau ayat pun kalau ini taghut menika makna ma'ubida min dunillah, segala yang disembah atau dipertuhankan selain Allah. Maka taghut bisa mengambil bentuk yang bermacam-macam, bisa setan, bisa hawa nafsu, bisa keduniaan yang dicintai secara berlebihan, bisa individu atau seseorang yang dikultus individukan, sampai pada tingkat mempertuhankannya, ndadosaken sedaya kala wau kados ini pangeranipun, maka itu berarti telah mempertuhankannya, maka itu yang disebut dengan taghut. Kalau itu ingkang nami keterangan wa huwa radin, yang diperlakukan rela diperlakukan demikian, maka barulah ia disebut sebagai taghut. Maka jika selain Allah diperlakukan layaknya seperti Tuhan atau sesembahan, yang pasti terjadi justru akan menyesat kita dari jalan yang benar. Ya. Kenapa? Karena pasti tidak akan mengarahkan kita untuk iman dan taat kepada Allah. Dia akan mengarahkan kepada kemauan hawa nafsunya, bujang, ya, dan segala yang bertentangan dengan agama ini. Maka sudah pasti ia akan sesat dari jalan yang semestinya. Di ayat 48 surat An-Nisa dan ayat 116 surat yang sama An-Nisa, Allah ngendikaken pilih melakukan kesyirikan ini merupakan kesesatan yang jauh. Di ayat 36 Al-Ahzab pun sebataken kedurhakaan pada Allah dan Rasulnya itu berarti kesesatan yang nyata. Terus keblasuk saking mergi ingkang leres. Poin yang keempat pada lembar kedua, keluar dari cahaya. Yukhrijuhum minan nur ila dzulumat. Taghut itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, sebaliknya dari orang-orang beriman kalau wau. Para taghut itu mengeluarkan manusia dari cahaya ilmu dan iman kepada kegelapan, kejahilan dan kekufuran. Mereka mematikan fungsi akal untuk berpikir. Sinten ingkang nyembah ngibadah ngabdi dateng sanesipun Gusti Allah, atau memperlakukan segala sesuatu selain Allah kados ini Gusti Allah, maka pasti akan mati fungsi akalnya untuk berpikir secara kritis. Lalu memperturutkan hawa nafsunya, yang dominan adalah hawa nafsu yang mengajaknya pada perbuatan dosa, mengikuti saja kemauan setan-setan. Ya. Maka sikap, ucapan dan perilaku mereka jauh dari kebenaran ilmu dan petunjuk keimanan. Tumindaipun sak mangke tebih saking pitedah ingkang leres. Para taghut itu telah manusia dari hidup yang benar serta tujuan yang sebenarnya.
manusia berbelok dari jalan yang lurus dan karenanya menjauh dari tujuan perjalanan yang sebenarnya, yakni keselamatan dan kebahagiaan di negeri akhirat. Ini ndadosaken tauhid malah sebagai walinya yang pasti terjadi adalah kesesatan, ya, berbelok dari jalan yang lurus menika. Terakhir di bagian penutup ayat menika Allah Subhanahu wa taala ngendikaken tiyang ingkang dadosaken tauhid kala wau sebagai walinya, penolong, pelindungnya, yang dicintai, yang didekatinya, maka ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Neraka menjadi tempat tinggalnya, hum fiha khalidun, mereka berada di dalamnya. Nah, inilah akibat, ya, dari berwali kepada selain Allah, mendapatkan tempat tinggal yang seburuk-buruknya, dia celaka, penderitaan dalam berbagai wujud kehinaan wonten lebet neraka kala wau. Wallahu a'lam bishawab. Selesai, ya, ring mawon karena melengkapi dari ayat sebelumnya ingkang kala wingi sampun kita sinau, menegaskan kebenaran agama tauhid ini dan kebatilan selainnya. Kang lajeng pun tambahi wonten ayat 257 berkaitan dengan perwalian. Ingkang dados sumber pitedah nak nggih Gusti Allah nggih. Maka itulah yang pasti menjamin kita untuk menetapi jalan yang benar lalu selamat dan bahagia karena. Tatkala yang menjadi sumber pitedah menika kok malah tinggalkan, kemudian memilih sumber yang lainnya, ya, yang belum tentu kebenarannya, bahkan kalau bertentangan dengan dawuhipun Gusti Allah, maka sudah pasti bukan petunjuk tetapi justru kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita niatan, monggo kesempatan cukup longgar, ya, untuk tanya jawab, diskusi, wonten ingkang badhe ketika akan dipersilahkan. Monggo. Selanjutnya sesi tanya jawab dimulai dari Bapak. Monggo Mas Dedi. Monggo Bapak-bapak yang mau bertanya. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Matur nuwun waktunya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Nggih. Mohon pencerahannya. Nggih. Monggo. Dalam riwayat, orang yang sudah meninggal itu pasti menyesal. Nggih. Dan dia mengatakan kepada Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Aku akan sodakoh, 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 sodakoh. Kenapa tidak yang lain semacam sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya? Mohon pencerahannya, apakah dahsyatnya sodakoh itu? Yang kedua, dalam riwayat juga Kanjeng Rasul mendengarkan suara kaki Bilal yang berada di surga. Kemudian Kanjeng Rasul bertanya, apakah amalan aku sudah mendengar suara kakimu di surga. Bilal berkata, saya tidak beramal, saya amalkan sholat syukrul wudu. Mohon pencerahannya, bagaimana atau apakah dahsyatnya sholat syukrul wudu?
Nggih, monggo. Ampun. Coba gantos nggih. Salat syukur wudu nggih. Syukur wudu dan apakah dahsyatnya orang yang selalu menjaga wudunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, kalau wau sanes riwayat hadis tetapi ayat Quran panjenengan saged maos di ayat 10 surat Al-Munafikun. Surat ke-63 ayatnya ayat yang ke-10. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu, dan infakkanlah, mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang kami berikan kepada kalian. Infakkanlah sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Awal ayat 10 ada. Min qabli, sebelum ayatiya ahadakumul maut, sebelum mati. Infakkanlah sebagian rizki yang kami berikan sebelum kalian kedatangan ajal, kedatangan mati. Fayaqula, lalu baru dia berkata, Rabbi, ya Rabb, duh pangeran, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja. Ya. Sedap kemawon duh Gusti Allah, ampun sak menika, undurkan sedikit waktu kematianku. Fa'asqa, yang dengan waktu meskipun sedikit itu aku bisa bersedekah. Fa'asqa, lalu aku bisa segera bersedekah. Wa akum minas sholihin, sehingga karenanya aku menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Niku engkang panjenengan sebat kula wau ada di ayat 10 surat Al-Munafiqun. Terus panjenengan nyun pirsa, kok ora salat, kok ora poso, kok ora ngoten nggih. Sebab pertama adalah kalau ayat ini yang menjadi dalilnya, maka kenapa yang diungkap oleh orang yang menyesal di akhir kehidupannya ajal ditunda sebentar saja untuk bisa bersedekah, karena yang diungkap di ayat ini adalah perintah untuk berinfak. Wa anfiku, kan itu nih. Infaklah, wa anfiku mimma razaqnakum. Karena perintahnya ada berinfak, Allah hendak memberitahukan betapa berinfak, bersedekah ini akan menjadi objek sesalan manusia samangke. Karena ia bisa menjadi amal yang bisa menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika di ayat ini disebutkan bahwa sedekah menjadi sesuatu yang sangat dia inginkan untuk dikerjakan dalam waktu sedikit saja, ila ajalin qarib, di waktu yang sedikit pendek saja. Ini menunjukkan keutamaan sedekah. Ya. Artinya secara tekstual sedekah dan infak menunjukkan keutamaan amal ini. Yang ketiga, karena Nabi pernah bersabda tentang sedekah ini sebagai salah satu ukuran kejujuran iman seseorang. Was-shadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti iman.
Maka sodakoh itu satu akar kata dengan siddiq. Siddiq, sodaku, sodikun, orang yang jujur niku mboten goroh. Artinya dia benar-benar beriman kepada Allah. Di antara buktinya adalah ringannya seseorang bersodakoh. Kok dianggap sebagai ukuran? Sebab begitu orang ringan bersodakoh berarti pitados saestu dengan janjinipun Gusti Allah dan balasan di akhirat, kan itu. Orang yang masih berat bersodakoh itu lebih percaya uang yang dia pegang, ketimbang yang akan dia dapatkan sebagai balasan di akhirat. Masih berat bersodakoh itu berarti lebih besar kecintaannya pada harta yang dia pegang saat itu, ketimbang harta yang dia berikan untuk kehidupan akhiratnya. Maka Nabi menyebut sodakoh sebagai bukti nyata keimanan. Maka begitu kemarin yang sangat disesali manusia dan ingin segera dilakukan bukti kejujuran imannya kepada Allah pada sodakoh. Allah itu yang pertama. Kemudian kaping kali sholat syukur wudu, sholat sunnah wudu. Ini penamaan di dalam fikih saja karena hadis menyebut nama sholatnya. Jadi kadang-kadang nama sholat memang tidak disebut di dalam dalil, ia berkaitan dengan apa lalu penyebutan kemudian. Leres kalaupun satu saat Bilal niko ditanya, Bilal, amal apa yang paling engkau inginkan untuk kamu kerja dalam Islam ini? Pada awalnya Bilal hanya menjawab, ya kados ini para sahabat sanese yang Nabi kalau nindakin dengan dakwakan. Ada sesuatu yang berbeda. Enggak, pasti kamu punya satu amal yang berbeda. Soalnya begini kata Nabi. Tadi Allah perlihatkan kepadaku ya dalam mimpi. Mimpi nenjeng Nabi itu salah satu mekanisme informasi dari Allah. Salah satu mekanisme wahyu juga. Ning mboten mesti dipadakne ora dhewe yang jenengan ngimpi terus dianggap wahyu gitu. Ya, berbeda. Allah beritakan kepada dalam mimpi, langkah kakimu, suara sandalmu sudah ada di depanku di dalam surga. Pun ini luar biasa. Sebab pun dikabari gitu, langkah kaki tentang swarga menungsane seneng donya. Subhanallah. Kowe iki duwe amalan apa? Lalu Bilal mengingat-ingat baru kemudian mengatakan, ya Rasulullah, yang dilakukan setiap wudu kemudian mengerjakan sholat. Itu dia kata Nabi yang menyebabkan aku bermimpi semalam. Ya. Nah ini menunjukkan memang keutamaan sholat sunnah wudu. Walaupun tidak disebutkan ya detail keutamaan apa, tetapi sampai niki menungsane donya ning langkah kakinya sudah ada di surga. Netepi amalan sunnah ingkang pun sebat kelawan salat sunnah wudu. Nanti ada sekian dalil yang menguatkan hal ini sebagai amalan yang utama saumpama innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Wudu menika salah satu amalnya mensucikan baik fisik maupun batinnya. Baik fisik maupun batin kita lihat nanti dalam hadis tentang wudu cetha sangat mriku. Nabi ngendika ngeten, pada saat seseorang itu berwudu lalu ia berkumur-kumur dengan air wudu ya. Saat berkumur-kumur kemudian dia keluarkan air dari mulutnya,
bersamaan dengan keluarnya air itu keluar pula dosa-dosa yang dilakukan oleh lisannya. Ketika ia basuh kedua tangannya, bersamaan dengan netesnya air dari basuhan tangan itu, netes pula dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Itu seterusnya sehingga selesai berwudu ia dalam keadaan bersih tanpa dosa. Ngoten ditambah sholat loh, coba. Itu saja selesai berwudu kemudian baca doa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mungkin ayat lain ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa sanes wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selesai berdoa dari wudu yang dilakukannya, kata Nabi, akan dipersilahkan kepadanya untuk masuk surga dari pintu mana saja. Ini kan luar biasanya amaliyah wudu nih kok. Nah, walaupun hukum asal wudu niku sunnah, ning nek wudu nggo salat dadi wajib. Karena tidak sah salat kecuali dengan berwudu. Maka para ulama membuat kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak tertunaikan dengan sempurna satu kewajiban kecuali dengannya, dengan sesuatu itu, sesuatu kelawang dados wajib hukumipun. Kewajiban nindaki salat mboten mungkin tertunaikan dengan sah dan sempurna kecuali dengan wudu, maka wudu untuk salat hukumnya jadi wajib. Ning nek wudu kemawon tidak untuk salat, nggih, artinya sekedar pengen wudu niki hukumipun sunnah. Ngoten nggih. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan penting dan utamanya amaliyah sholat sunnah wudu. Sebetulnya kaitannya pun dengan wudu yang dilakukannya. Ya. Jadi amal apa ini? Amal mensucikan diri baik fisik maupun batinnya. Karena itu menjadi penentu kualitas amal yang lain. Pangandikanipun, tumindakipun sama nggih akan dipengaruhi oleh kualitas wudu yang dia lakukan. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Tasih wonten sanesipun monggo. Nggih, wingking itu wonten. Di belakang sendiri, nggih. Nggih, monggo Bapak. Kirang banter, nggih, sing setunggal gantos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz badhe nyuwun pencerahan Monggo. terkait ayat ingkang sampun kawedharaken kala wau surat Al-Baqarah ayat 257. Hubunganipun kalian surat Fusilat. Menawi boten kelentu ayat 3 dosa utawi 3 dosa setunggal. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Matur suwun Ustaz, nyuwun pencerahanipun kaitan kalian ayat kalau wau kalian ayat saderengipun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 257 Al-Baqarah ingkang kita sinau kala wau pun sebataken Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Pelindung, penolong ya orang-orang beriman. Lajeng dipun tangletaken kaitanipun dengan surat Fusilat surat ke-41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun pada mereka para malaikat seraya berkata alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Jangan kamu takut, enggak usah bersedih hati, berbahagialah dengan surga allati kuntum tu'adun yang telah dijanjikan kepada kalian. Itu 30-nya.
berkaitan dengan wali di ayat 31-nya. Nahnu auliyaukum. Kami adalah auliyaukum, wali-wali kalian. Saya coba menerka, mungkin yang ditanyakan di sini pertama berkaitan dengan perkataan malaikat kami adalah wali kalian. Yang kedua berkaitan dengan penggunaan bentuk jamak auliyaukum. Betul ya? Kok tidak dalam bentuk tunggal kalau wali? Oke, pertama perkataan malaikat menika, malaikat itu kalau berkata-kata tentu berdasarkan perintah Allah kepada para malaikat kalau sehingga penisbatan ucapan malaikat itu, penisbatan itu penyandarannya kepada Allah. Tatkala dikatakan kami adalah wali-wali kalian, makna yang dimaksud di sana adalah kami menika hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, pelindung kalian. Ini bukan malaikat yang menjadi pelindung ya, sebagai sumber perlindungan bukan, tapi perkataan itu memang oleh malaikat sesuai dengan perintah Allah kepadanya. Malaikat menika namung ngandhaki, mengucapkan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga sami kalian ayat 257 Al-Baqarah bahwa wali orang-orang yang istiqomah beriman adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau yang dimaksud adalah bentuk jamak auliyaukum, ini tidak menunjuk bahwa wali-walinya itu banyak bukan namung Gusti Allah, bukan. Tetapi karena yang mengucapkannya adalah para malaikat, maka mereka merupakan jumlah yang demikian banyak yang diutus oleh Allah untuk memberikan pertolongan. Niku nggih pitulunganipun Gusti Allah dalam wujud para malaikat yang didatangkan. Paham nggih? Karena jumlah pun kathah, maka pun sebat aulia. Karena aulia di sini tertuju kepada para malaikat ya, yang merupakan bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatipun Gusti Allah tetap satu saja. Ngoten nggih? Bukan berbilang yang dengan jenis yang berbeda-beda mboten. Wallahu a'lam. Monggo selanjutnya ibu-ibu ada yang mau bertanya? Wonten ibu-ibu silahkan mewon. Ada tidak? Sampun? Informasi infak dari pagi sampai siang hari ini terkumpul alhamdulillah 9.418.200 rupiah. Semoga bisa menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Wonten Ibu. Monggo ibu-ibu wonten mboten sing bertanya. Mboten enten. Sampun. Ya, pun. Sekarang bapak-bapak. Oh nggih. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bisa hadir lagi Pak Sigit. Alhamdulillah. Tri Pujiarto dari
jalur selatan Jalan Petanan Jogja Purworejo. Alhamdulillah nggih. Monggo Pak tersuwun rawuhipun. Yang akan saya mohonkan penjelasan ada 2. Iya. Yang pertama tadi disebut ilmu dan iman sebagai cahaya. Iya. Saya kaitkan dengan hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu wajib. Nah, yang saya mohonkan penjelasan yang dimaksud mencari ilmu di situ wajib itu khusus ilmu agama atau dengan ilmu yang lain supaya bisa menjadi cahaya seperti kata Ustaz Sigit niku. Lalu yang kedua berkaitan dengan wali tadi itu. Iya. Kalau boleh saya mengaitkan dengan di Indonesia ini terkenal ada istilah wali songo. Iya. Nah, apa nanti kaitannya dengan yang Ustaz Sigit terangkan tadi itu? Iya. Apakah wali-wali songo itu juga masuk dalam kategori nomor 1 itu? Iya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sebelum masalah wali napa niku? Ilmu. Al ilmu nurun kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ilmu adalah cahaya. Sama dengan keterangan para ulama dalam menafsirkan ayat ini, ya, cahaya ilmu dan keimanan. Lajeng ingkang pun mundhutaken pirsa wontenipun hadis Nabi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki maupun perempuan. Niku ilmu ingkang pundi. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian juga dijelaskan pula oleh Rajab Al-Hambali dan para ulama yang lainnya bahwa ilmu itu terdiri dari beberapa jenis atau bagian, diantaranya berdasarkan hukum dalam mempelajarinya dan mengamalkan. Wonten ingkang hukumipun fardu ain, kewajiban yang berlaku pada setiap pribadi, pada setiap individu muslim. Ada di antara ilmu itu yang hukumnya fardu kifayah, kewajiban ya pada segolongan orang, segolongan dari kaum muslimin yang jika dipandang cukup maka gugur kewajiban itu dari yang lainnya. Ilmu napa ingkang kalebet fardu ain yang masuk dalam kelompok kewajiban yang berlaku pada setiap individu adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh setiap individu melaksanakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ini bisa ya bermacam-macam berkaitan dengan pengenalan pada Allah, Rasul dan Islam secara wajib. Atau kalau dalam fikih wudu, sholat masuk dalam ilmu ain karena kewajiban sholat itu berlaku pada setiap pribadi muslim. Segala yang amaliyahnya menjadi kewajiban yang melekat pada setiap pribadi, maka mengilmuinya, ilmu dalam amal tersebut menjadi ilmu yang hukumnya fardu ain. Tetapi jika cukup kelompok orang dari muslimin menguasai ilmu tersebut dan bisa terbantu yang lainnya, ya tidak harus melakukan hal yang sama, maka dia masuk dalam fardu kifayah. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, orang kabeh dadi dokter engko ora ana pasiene. Nggih. Ora kabeh bakul ora tuku gitu. Jika dipandang cukup sebagian kaum muslimin memiliki ilmu yang dibutuhkan oleh banyak orang kalau wau, gugur kewajiban dari yang lainnya. Nah, sesungguhnya ingkang badhe kula aturaken wonten mriki di dalam Islam menika tidak ada pemisahan ya secara mutlak antara ilmu agama dan ilmu umum atau ilmu dunia. Sedayanipun menika ilmu agami di dalam Islam. Ya. Jenengan mau ayat Quran, hadis Nabi sampai formulasi fikih yang dirumuskan para ulama. Niku sing disebut donya teng pundi temen diatur oleh Islam to nggih.
dari jual beli, pinjam meminjam, ya, pernikahan, semua masalah pergaulan bertetangga sing kula sami sebat dunya ini, tapi itu diatur oleh Islam dan berarti nampi aturan-aturan kalau wau netepi ingkang pun dawaken berarti ini perkawis agami. Sehingga di dalam Islam niko seluruh ilmu itu hakikatnya ilmu agama. Seluruh ilmu itu adalah ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dituntut pribadi atau tuntutannya hanya pada sekelompok orang itu yang sesuai dengan kebutuhannya, atau perintah Allah itu tertuju pada setiap pribadi atau hanya pada sekelompok orang saja. Menika ingkang sak mangke nemtokaken menika ilmu fardu ain atau fardu kifayah. Ada ilmu yang haram tahu enggak? Wah, ilmu yang dilarang, ilmu sihir. Rasa sinau ilmu sihir. Ini disebut sebagai kekufuran. Ngeten nggih tentang masalah ini. Kemudian ingkang yang kedua, apa itu termasuk wali yang disebutkan di ayat menika. Sebetulnya nanti penyebutannya ayat 62-63 surat Yunus. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Dados cethok ingkang pun sebataken Gusti Allah sinten ingkang kalebet wali-wali Allah adalah mereka yang beriman ugi tansah takwa dhateng Gusti Allah. Amanu wa kanu yattaqun, itu dua sifat utama, beriman dan selalu bertakwa. Karena ukurannya adalah iman dan aktivitas ketakwaan kepada Allah, maka para ulama mengatakan jadi kewalian pada setiap orang bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada tingkat-tingkat kewalian yang tidak sama. Jenengan itu nggih wali Allah. Orang wali murid, wali santri. Asal beriman dan senantiasa bertakwa maka itu adalah wali Allah dengan tingkat kewalian yang berbeda-beda. Jadi orang mung wali songo nih kok gitu. Semua yang beriman dan terus bertakwa kepada Allah itu adalah wali Allah. Nanti di hadis qudsi riwayat Imam Bukhari disebutkan lagi. Tadi saya singgung juga, wali Allah itu adalah siapapun yang taqarrub ilallah, siapapun yang mau mendekat kepada Allah. Dengan apa? Dengan kewajiban maupun amal sunnah dan dilakukan ajek terus menerus. Mereka inilah wali-wali Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Menawi sampun pinaringan tresnanipun Gusti Allah menjadi bagian dari walinya, apa keuntungan yang didapatkan? Di hadis itu disebutkan 3. 1, dongane mustajab, satu, kehidupannya terbimbing oleh Allah, pinaringan taufik. 2, hanya mustajab. 3, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kehidupannya terbimbing pada derajat kewalian yang sangat tinggi, celak sangat kalian Gusti Allah, maka kecil kemungkinan melakukan kesalahan. Kehidupannya demikian tertuntun terbimbing oleh Allah, sehingga tatkala berdoa pun pikiran, hati dan lisannya dalam bimbingan Allah. Sehingga nggih leres napa ingkang pun suwun nika nggih ingkang badhe pun nggih kabulaken Allah Subhanahu wa taala kagem tiyang kula. Sampai di dalam setunggal hadis Nabi ngendika orang yang demikian karena kedekatannya dengan Allah niku sampai firasatnya niku jarang meleset. Ittaqu firasatal mukmin. Berhati-hatilah dengan firasatnya seorang mukmin, fa innahu yanzuru binurillah, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Menika jawaban ingkang angka kalih, yaitu siapapun yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia adalah wali Allah. Ya.
Tetapi dengan demikian karena iman dan takwa bisa berbeda-beda, maka ada derajat kewalian yang tidak sama satu dengan yang lain. Ning sing cetha iman dan selalu bertakwa, nggih. Iman itu tauhid, tidak keserikan, bertakwanya niku dilakukan kanthi ajek yattaqun, itu terus-menerus bertakwa, atau di hadis tadi disebut yataqarrabu ilayya la yazalu, tak henti-hentinya mendekatkan diri kepada. Wallahu a'lam bishawab. Kula kinten ngaten. Masih ada yang tersisa untuk disampaikan, monggo menawi wonten. Ya, jika tidak kita monggo ibu-ibu dulu. Wonten. Iya. Silakan. Nggih, menika Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murni. Ini ingin saya tanyakan terkait dengan korban. Ya. Kalau setahu saya itu korban itu dulunya itu atas nama masing-masing nama pribadi. Misalnya satu keluarga itu ada 3 orang, anak, bapak, sama istri, gitu kan. Nah itu atas nama masing-masing pribadi itu. Atau tapi akhir-akhir ini kemarin tuh saya pernah dengar kalau korban itu sebenarnya atas nama kepala keluarga, untuk misalnya keluarga Bapak Muhammad atas nama itu untuk satu keluarga gitu. Jadi yang benar yang mana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkorban itu mau atas nama pribadi boleh, atas nama keluarga boleh. Pilihan itu didasarkan praktek korban yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam hadis disebutkan Nabi berkorban, lalu beliau bersabda, "Hada min Muhammad wa ali Muhammad, bismillahi wallahu akbar." Ini adalah korbannya Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian Nabi mulai menyembelih bismillah wallahu akbar. Nah, amal Nabi itu perbuatan Nabi, ini yang salah satu dari pengertian sunnah, apa yang dinisbatkan kepada Nabi baik ucapan, perbuatan maupun takrir persetujuan. Dari contoh praktek Nabi berkorban, beliau menyebut keluarganya juga. Dari situ kemudian sebagian ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa lebih baik untuk menyebut nama keluarga, ya, keluarga Muhammad diungkap sebagai afdoliyat atau keutamaan karena praktek yang dilakukan oleh Nabi, beliau bukan hanya menyebut dirinya tapi juga keluarganya, baru kemudian melakukan penyembelihan. Ya. Tetapi tatkala Nabi menyebut hadza min Muhammad, pribadi beliau disebut, ini juga menunjukkan bolehnya berkorban dengan menyebut pribadi. Ngoten nggih. Nyebat pribadi nggih pareng, nyebat sekalian kalih keluargane nggih kepareng. Ngoten nggih. Nah, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya wonten? Sudah? Cukup nggih? Nggih, cukup. Monggo ditutup doa Ustaz. Wonten. Pundi? Oh, satu lagi nggih ndak gelo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, monggo. Tentang ini Ustaz, saya pernah mendengar sebuah riwayat, mohon koreksinya apabila keliru. Bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, lalu beliau menjawab Islam itu membaca syahadat, 2 kalimat syahadat, zakat, puasa dan ibadah haji. Lalu kemudian orang yang bertanya tersebut mengatakan, saya tidak akan menambah-nambahkan dan tidak akan mengurangi. Ya, betul. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan orang itu cerdas, begitu Ustaz. Terus seperti itu Ustaz. Mungkin evaluasinya tadi. Jadi cerdas yang dimaksud itu bagaimana Ustaz itu? Dan sekalian yang Ustaz, untuk menjadi wali itu bagaimana
Ustaz? Cara menjadi wali dan adakah tanda-tanda seseorang itu sudah menjadi wali? Begitu Ustaz. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tentang riwayat yang jenengan sebut tadi, saya tahu gini. Ada Arab itu orang Arab dusun, orang Arab ya Badui. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, jika aku telah bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan adalah Rasulnya, kemudian aku kerjakan sholat 5 waktu walam azid al-dalika, dan aku nggak nambah dari itu. Aku kerjakan sholat yang 5 waktu dan aku tidak nambah dari itu. Aku pun mengerjakan puasa di bulan Ramadan walam azid al-dalika, aku juga tidak akan menambah puasa yang lain. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Dia tanya begitu. Ini riwayat yang saya ketahui. Ya Rasul, kalau aku sudah membaca syahadat, aku kerjakan sholat yang 5 waktu, aku nggak nambah yang lain. Enggak. Aku berpuasa Ramadan, puasa yang wajib, aku juga nggak nambah dengan puasa sunnah yang lain. Apakah aku masuk surga? Pertanyaan ini. Nabi menjawab singkat, na'am, iya. Selesai. Nabi jawab singkat, na'am, iya. Niki mboten sah lajeng marahin jenengan ngelukru, waduh neng rasa sholat sunnah, rasa puasa sunnah. Fahami konteksnya ya. Yang datang kepada Nabi itu orang Arab dusun, jauh dari pengetahuan yang banyak, jauh dari ilmu yang luas. Datang kepada Nabi nyuwun pitedah, nyuwun pencerahan, nek kula pun syahadat pun salat gangsal wetal pun poso Ramadan mlebet surga mboten, nggih rampung. Nabi mempermudah orang yang ia tahu itu, yang ia mampu nembe niku nggih pun mlebu surga mlebet, selesai. Nggih. Nek sing ditangleti awake dhewe kadose pertanyaan jawabane mboten ngoten. Yo ora iso ngono, kowe kudu sinau siki. Ki Al-Qur'an ku ana ilmune ulumul Qur'an, tafsir, nasih manusuh, hadis kudu sinau mustalahul hadis, mumet dhewe gitu. Maka tidak membuat orang untuk tertarik beragama. Menjadikan agama menjadi sesuatu yang berat dan membebani. Nah, inilah inilah prinsip yang dipegang Nabi dan diajarkan kepada kita. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Wabasyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan membuat mereka. Nek ngertose nembe kuwi nggih pun diperkuat mawon sae jenengan. Maka seandainya ada riwayat kados panjenengan sebut kalau wau, karena saya belum menemukan riwayat yang mengatakan komentar Nabi dia cerdas atau kamu cerdas, dereng nate kula maos menika. Seandainya ada riwayat benar Nabi mengatakan kamu cerdas atau dia cerdas, itu adalah upaya Nabi menggembirakan dia dengan apa-apa yang sudah dilakukan. Wong niku sing penting disenengke dhisik. Leres lagi. Wong nek wis seneng niku le ngandani gampang. Ning wong niku nek wis sengit dikandani apik kaya apa niku wis ogah nampa. Nggih napa mboten? Nggih. Jadi problem psikologisnya diselesaikan terlebih dahulu. Kalau secara psikologis sudah nyaman, jenengan aja ngendika napa kemawon niku dirungokke kok saestu. Ning nek secara psikologis wis ra nyaman, jenengan mau berbicara dengan dalil sebanyak mungkin, argumentasi yang sebagus mungkin, niku ora dianggap. Maka begitulah Nabi berupaya untuk nyenengke seseorang yang sudah berbuat baik, wis syahadat, wis salat, wis poso nggih pun. Apa yang sudah dilakukan diapresiasi positif. Nah, tengah dene niku sok mboten ngoten to nggih.
Nek miturut jenengan dos pundi? Wong niki poso niku poso Ramadan ning ora salat niku. Terus len Jawa ora ono gunane le poso ora salat ngoten. Akhirnya malah sisan ra salat ora poso. Seharusnya yang sudah dilakukan itu diapresiasi, alhamdulillah wis poso mempeng. Ya. Mudah-mudahan diterima Allah puasanya sehingga mempengaruhi kebersihan batinnya, lalu terdorong untuk tindak ibadah yang lainnya termasuk sholat. Itu. Jadi ini berkaitan dengan dakwah, ya, tidak berkaitan dengan hukum, maka ada nahnu du'at laisa qudat bersamakan, ya. Kita ini dai bukan hakim. Senengane memvonis. Kalau dai itu mengajak. Ya, terus pun dicanipun yang sanes menika saged teraja. Masalah wonten kirange nggih padha karo awake dhewe ya ono kurange to nggih. Nggih. Maka sama-sama kemudian memperbaiki dan menyempurnakan. Kalau kinten ngaten nggih. Nah, terus kalau mau dadi wali, napa daftarin? Ono formulir orang gitu. Jadi di ayat 6263 kalau sampun pun sebat surat Yunus bahwa wali Allah itu orang yang beriman dan selalu bertakwa, maka yang harus dilakukan semua ya amaliyah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Di hadis riwayat Bukhari, hadis tadi, taqarrub ilallah, caranya mendekatlah kepada Allah. Cara mendekat dengan apa? Dengan ketaatan diperintahkan. Ketaatan diperintahkan apa? Kewajiban maupun yang sunnah. Apa mawon nika disinamu nih. Ana salat, ana poso, ana sedekah, ana silaturahim, ana mengkaji ilmu, itu semua bentuk ketaatan akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan menyampaikan kita pada derajat wali, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting niku ngenten nggih. Karena seringkali orang salah memahami wali, fokus perhatian tentang wali itu kepada tampak luar biasa, sing ampuh, hebat, sakti ngoten nggih. Kira-kira iso mabur, iso jalan di atas terus dianggap wali. Lah niki dados klentune teng mriku. Jadi yang hendak disampaikan adalah wali itu dasar penilaiannya adalah iman dan takwa. Karena itu Ibnu Taimiyah pernah mengatakan jangan tipu dengan orang yang bisa terbang di udara atau berjalan di atas air, tapi perhatikanlah kedekatan dirinya dengan Allah. Nah, sing nempakan tiyang menika wali napa sanes itulah kedekatan dirinya dengan Allah. Sesuatu yang luar biasa itu kadang-kadang ditampakkan oleh Allah, kadang-kadang tidak menjadi ukuran yang pasti. Banyak wali Allah yang sangat dekat dengan Allah yang tidak ditampakkan oleh Allah sesuatu yang luar biasa darinya. Maka wonten ulama ingkang maring keterangan karomah kemuliaan sing dianggap hebat kalau wau yang sesungguhnya adalah al-istiqomah. Keistiqomahan itulah karomah yang sebenarnya. Sedangkan hal yang tampak luar biasa, iso mabur, iso mlaku ning banyu kalau mau, niku rasah wali Allah, waline setan yo iso. Yeah. Para dukun, tukang sihir itu melakukan hal yang seperti itu pun bisa dilakukan. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, cekap nggih insyaallah sanes wekdal malih papunten numpat kirangipun. Monggo pun sempurnaaken kanthi panyuwunan donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi dipun ijabah napa ingkang kula pansami betahaken. Nika wonten panyuwunan donga, nek tulisanipun ngeten. Lancarkanlah menstruasi skripsi. Wah, di skripsi iki iso menstruasi barang. Dikarepe skripsi ora ndang rampung-rampung ngoten karepe nggih. Lancarkanlah menstruasi skripsi anak hamba sehingga diwisuda tahun ini. Gitu. Tungake temukanlah jodoh hilang di jodohnya hilang agar di oke kalian jodoh sing soleh putra keturunan ingkang kurota ayun umum nika nggih insyaallah karena mboten pun sebat asmanipun nggih donga umum ya kula pansami ugi ingkang sami rawuh wonten wekdal
enjing dumugi siang menika. Monggo kita nyuwun mawi donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, bersihkan kami dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Bimbing kami untuk melakukan ketaatan yang Kau perintahkan. Mampukan kami menetapi sunnah Nabi yang Kau utus kepada kami. Himpun kami tidak saja di dunia tapi sampai di akhirat masuk surga dengan kenikmatan dan keridhaan-Mu. Kepada kami Allah yang tengah terjepit banyak masalah, berikan kemudahan dalam menghadapi masalahnya, menyelesaikannya dengan baik dan menjadi kebaikan yang berlipat kepadanya. Kepada kami ya Allah yang belum bertemu dengan jodoh, harapkan jodoh terbaik dari sisi-Mu. Karuniakan kemudahan untuk bertemu dengan jodoh terbaik yang beriman dan taat kepadamu. Kepada kami yang terus menjalani kehidupan berkeluarga, berjuang dalam keluarga dan masyarakatnya, mampukan kami untuk tetap taat istiqomah kepada dalam berbagai macam bentuk ujian kami. Karuniakan kami ya Allah ilmu yang bermanfaat, doa yang Kau kabulkan. Mampukan kami untuk selalu membaca Al-Quran, menghafalkannya, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkan dan mendakwahkannya, hingga Engkau selamatkan kami dengan Al-Quran ini ya Allah. Engkau jadikan ia sebagai syafaat di hari kiamat. Cahaya kehidupan kami dengan Al-Quran, cahayai hati diri kami dengan Quran, cahayai rumah kami dengan Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi akan sugeng kundur nggih, mugi selamat sampai tujuan masing-masing. Matur suwun rawuhipun. Cek. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pelayanan kami selaku pengurus.